Hei Pak Erik, yang sangat tidak saya hormati, 11 pemain asing itu pelan-pelan akan menggerus para pemain-pemain lokal. Bagaimana nasib-nasib talenta-talenta muda yang dimana mereka sedang berjuang untuk pemain yang tidak memiliki mental dan daya juang saat bertanding maupun berlatih. Karena bagaimana tidak 11 pemain asing ini dengan catatan memiliki kualitas yang bisa meningkatkan kualitas liga ini sendiri. Ini akan sangat bagus. Kita lihat mental dari Beckham Putra, Mr. Beteng. Dia tidak gentar, itulah mental yang harus dimiliki. Kenapa kita harus protes? Kenapa tidak ada inisiatif untuk abort keluar? Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore, Podcast yang paling podcast dibandingkan podcast-podcast lainnya di muka bumi bersama saya Mr. Beteng, sang pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup, dan saya RT sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008 berdak. Kemarin mana? Hah? Gering aing euy. Gering? Kemarin aku terserang virus. Kalau gering teh mengabari, jadi aing teu khawatir. Walaupun maneh osok ngajak gelut, aing mah khawatir angger hariwang anjing. Mana sayang ka aing ya? Anjing, karek kieu aing. Tapi teh rumor ya, rumor ya anjing. Rumor yang kemarin-kemarin sempat beredar di jagat maya. Betul. Tentang regulasi baru, yaitu di Super League musim ini akan menggunakan 11 pemain asing. Betul. Dan rumor itu ternyata bukan hanya sekedar rumor belaka. Dan itu terjadi. Ya. Oke, bagaimana pendapat Mr. Beteng tentang Super League yang akan dihadiri oleh 11 pemain asing di setiap klubnya? Hei, Pak Erik, PSSI dan jajarannya. Setelah saya mengamati lebih jauh dan lebih dalam, regulasi tentang menggunakan 11 pemain asing di Super League musim ini adalah sebuah keputusan yang menurut saya sangat merugikan para pemain lokal. Sebuah keputusan yang lebay yang diambil oleh PSSI. Justru yang lebay mah yang pemain lokal yang protes. Kenapa? Segitu. Ya bagaimana tidak, PSSI dengan PT LIB ini Mr. Beteng menerapkan regulasi baru terkait 11 pemain asing. Itu tidak lain tidak bukan yang pertama. Mungkin ini condong kepada Persib Bandung dan Dewa United FC 19. Yang dimana dia akan bertanding di Asia. Dan di Asia tidak ada batasan pemain asing saat ini. Betul. Itu bisa membantu mereka untuk mendapatkan 11 pemain asing yang bagus dan bisa berkompetisi dengan baik di Asia. Masalahnya, tim yang akan bertanding di Super League musim ini bukan hanya 2 tim saja, Teh. Ya saya ngerti. 11 pemain asing seperti ini. Dengan katakanlah semua tim di Liga 1 ini, di Super League ini memaksimalkan kuota 11 pemain asing tersebut. Yang jadi pertanyaan, hei Pak Erik, kembali lagi yang sangat tidak saya hormati. Sekali lagi saya tegaskan bahwa 11 pemain asing itu pelan-pelan akan menggerus para pemain-pemain lokal. Karena saya mengkaji lebih jauh dan lebih dalam lagi bagaimana nasib-nasib talenta-talenta muda yang dimana mereka sedang berjuang untuk level tertinggi sepak bola di Indonesia. Untuk pemain yang tidak memiliki mental dan daya juang saat bertanding maupun berlatih. Karena bagaimana tidak 11 pemain asing ini dengan catatan, saya memiliki catatan. 11 pemain asing ini dengan catatan memiliki kualitas yang bisa meningkatkan kualitas liga ini sendiri. Ini akan sangat bagus. Kita lihat mental dari Beckham Putra, Mr. Beteng. Dia tidak gentar, itulah mental yang harus dimiliki. Kenapa kita harus protes? Kenapa tidak ada inisiatif untuk abort keluar? Malaysia kah, Singapura, seperti Sananta. Hei Pak Erik, kembali lagi
yang sangat tidak saya hormati. Sekali lagi saya tegaskan bahwa 11 pemain asing itu pelan-pelan akan menggerus para pemain-pemain lokal. Karena saya mengkaji lebih jauh dan lebih dalam lagi bagaimana nasib-nasib talenta-talenta muda yang dimana mereka sedang berjuang untuk level tertinggi sepak bola di Indonesia. Untuk pemain yang tidak memiliki mental dan daya juang saat bertanding maupun berlatih. Karena bagaimana tidak 11 pemain asing ini dengan catatan, saya memiliki catatan. Oke. 11 pemain asing ini dengan catatan memiliki kualitas yang bisa meningkatkan kualitas liga ini sendiri. Ini akan sangat bagus. Kita lihat mental dari Beckham Putra, Mr. Bete. Oke. Dia tidak gentar, itulah mental yang harus dimiliki. Kenapa kita harus protes? Kenapa tidak ada inisiatif untuk abort keluar? Malaysia kah, Singapura, seperti Sananta. Contohnya. Oke. Masalahnya tetap di sini bagaimanapun pasti akan banyak pemain-pemain lokal yang dikorbankan. Tentu saja bukan masalah mental semata. Oke. Bukan masalah mental semata. Saya mengerti tujuan PSSI, tujuan Pak Erik sendiri adalah memajukan sepak bola nasional. Tuh. Seharusnya yang dilakukan oleh federasi ini adalah membangun pondasi-pondasi yang kuat, pengelolaan yang cukup rapi untuk talenta-talenta muda. Tetapi kita Itu lihat tidak pernah dilakukan dengan serius oleh PSSI ini. mengapa Pak Erik tidak melihat kepada hal itu, Mr. Bete? Kenapa? Saya selaku pelatih sepak bola profesional. Sebentar, Teh. Kamu jangan naik pitam dulu, Teh. Kamu tahu sendiri, saya baru sembuh dari cedera. Anjing, oh bener. Jangan sampai membuat saya naik darah sehingga pantat saya kebetot gitu. Saya juga ini lagi panas tiris. Makanya Mr. kamu Bete. jangan dulu naik pitam dulu, coba redam emosi kamu dulu. Saya tidak bisa Ini melihat si hal RT ini. si RT ini emosinya nggak stabil ini. Iya, kamu juga sama membuat emosi saya tidak stabil. Lanjutkan. Oke. Pokok permasalahannya seperti apa? Justru Pak Erik melihat kenapa talenta muda ini selalu mengalami deadlock ketika masuk ke dalam level senior. Kenapa? Coba jelaskan. Iya. Karena inilah mental-mental yang dimiliki oleh para pemain muda ketika masuk ke dalam level senior dan bersaing dengan para pemain asing. Seharusnya para pemain muda ini sejak awal, sejak dini sudah diajari oleh pelatih-pelatihnya bagaimana mereka mengolah mental mereka sendiri. Bisa bersaing, bisa bertanding di skuad utama walaupun banyak pemain asing di dalamnya. Yang kamu bicarakan adalah mentality para pemain muda yang tidak bisa bersaing ketika masuk ke level senior. Betul. Yang saya garis bawahi, bukan oke lah masalah mental pemain muda punya masalah ketika naik level ya. Oke. Tapi itu karena pengelolaan yang tidak cermat, karena banyak kepentingan di dalam sana. Tapi yang dilihat Cobalah. Karena sekali lagi saya sebagai pengamat, seorang pengamat yang menelisik lebih jauh deep dalam. Oke. Saya pernah membayangkan ketika pembinaan talenta muda ini dilakukan secara rapi, profesional, tanpa intervensi atau gangguan ataupun kepentingan di luar sepak bola. Oke. Contohnya seperti ini. Talenta-talenta muda yang berbakat tentunya ya. Oke. Mereka itu difasilitasi dalam wadah sebuah akademi yang dimana akademi tersebut menerapkan sistem seperti pesantren. Oke. Seperti di luar negeri sana, di Eropa. Oke. Jadi ketika Anda berbicara masalah mental, ya. Oke. Mental sendiri ketika di akademi sudah terjadi cukup rapi, itu akan terlatih sendiri. Tapi ini tidak pernah dilakukan oleh PSSI sendiri. Atau mungkin tidak pernah terfikirkan. Oke, sekarang taruhlah ada bibit muda, ada talenta muda usia 8 atau sampai 10 tahun. Oke. Kita bina.
di sebuah akademi yang serius. Jangan kemana-mana, masalah sekolah tidak usah pikirkan. Kan bisa homeschooling. Oke. Betul? Harus berpikir maju. Nanti niscaya dengan menerapkan sistem seperti itu, ketika mereka akan menaikkan levelnya ke level senior, mental itu akan terbangun dengan sendirinya. Oke, kita anggaplah Mr. Beteng menganggap bahwa PSSI harus memiliki sebuah akademi, satu akademi untuk satu level nasional. Oke. Tetapi akademi ini tugasnya untuk klub, Mr. Beteng. Ya, taruhlah klub lah ya. Iya, seharusnya PSSI ini mendelegasikan kepada klub, atau klub ini memiliki inisiatif bagaimana seperti para pemain muda di Liga Inggris. Arsenal U21, mereka semua full pemain Inggris. Betul. Hampir 90%, tidak semua. Betul. Tetapi yang mereka lakukan setelah main ke senior, mereka banyak yang abort. Itulah mental yang harus dimiliki oleh para pemain akademi di klub-klub yang ada di Indonesia. Makanya untuk klub, ini tugas Anda semua, para petinggi klub, para pelatih. Betul, saya setuju dengan Anda. Iya. Dan PSSI segera dibuat draftnya. Itu. Segera dilakukan untuk arah ke situ. Saya setuju Teh dengan kamu. Iya. Tapi untuk regulasi 11 pemain asing ini, menurut saya tetap saya tidak setuju. Ini merugikan para pemain lokal untuk saat ini. Oke, Saya membayangkan jauh. Oke. Bagaimana kalau misalkan pemain-pemain lokal di Liga 1 terdepak semua mereka ke Liga 2. Dan pemain-pemain lokal di Liga 2 terdepak semua ke Liga 1, ke Liga 3. Dan seterusnya sampai banyak pemain yang nganggur dan banyak SSB yang akan bangkrut di sana. Oke, berarti Bagaimana nasib mereka? Oke, berarti tugas PSSI saat ini adalah membuat draft untuk SSB dan akademi klub profesional. Betul. Untuk bagaimana mereka bisa mendanai, memfasilitasi seluruh pemain muda yang ada. Oke, setuju sampai situ. Oke. Lalu untuk 11 pemain asing untuk saat ini, jika dipikir lagi memang betul. Cuman jika tidak dimulai dari sekarang, mau kapan kita memulai liga yang bahkan lebih rendah daripada Liga Singapura yang hanya 9 klub, Mr. Beteng. Liga Singapura 9 klub, tapi mereka berada di atas kita. Liga Kamboja sekalipun. Inilah usaha mungkin dari Pak Erik dan PSSI dan PTLI. Anda itu terlalu memuja-muja Pak Erik, goblok ah. Tidak memuja-muja. Terlalu memuji-muji. Ini langkah awal. Ingat, Oke, apa? Pak Erik harus besar karena cacian, bukan karena pujian. PSSI, kalau kita tidak berkritik, kalau kita terlalu menyanjung-nyanjung mereka keenakan nantinya. Iya, tetapi ini harus kita akui ini langkah awal, Mr. Beteng. Mau kapan? Mau kapan? Lalu 11 pemain asing sudah diterapkan di Super League musim depan. Bagaimana nasib klub-klub yang kekurangan uang? Iya, karena regulasi ini tidak bersifat wajib untuk 11 pemain asing ini. Rugi dong klub-klub miskin kayak tetangga. Iya, tidak apa-apa, itu resiko klub tersebut. Kasihan. Makanya setiap klub di Indonesia wajib memiliki manajemen yang baik seperti Persib Bandung contohnya. Seperti Dewa 19 FC, manajemennya bagus sekali itu. Mau tidak mau, ini mah Walaupun, suka tidak suka. Betul. Walaupun Kita harus mengapresiasi Bayangkara FC yang kita sendiri tidak tahu duitnya dari mana. Iya, karena secara supporter kita tidak tahu. Ya, Sponsor nggak ada. tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi kenapa kuota pemain asing di Bayangkara FC sekarang sudah 10. Satu lagi. Tinggal satu lagi, hampir lengkap kuota 11. Padahal si Bayangkara FC ini nggak main di level Asia kan? Nah, itu berarti secara tidak langsung si Bayangkara secara manajemen itu sehat. Betul. Banyak uang. Manajemen keuangannya rapih, finansialnya rapih. Iya. Contohlah, hei, kalian para klub-klub yang akan berkompetisi di Super League Liga 1. Contohlah manajemen Bayangkara FC yang sehat. Ya, sok Rondi. Ya inilah dia. Mungkin
kita sudah harus menatap ke depan bagaimana timnas kita sudah bisa berbicara lebih jauh di dunia lah intinya. Seperti sebelumnya kita belum pernah lolos ke round 4, sekarang lolos round 4 ke round 5. Iya. Oke. Kita punya chance untuk tampil di Piala Dunia. Tinggal bagaimana liganya untuk kembali menopang si timnas ini bisa tampil di dunia. Tapi kembali lagi tetap menurut saya 11 pemain asing itu terlalu kebanyakan. Bahkan dengan kuota 8 pun menurut saya sudah cukup banyak. Oke. Janganlah kalian mengubur mimpi-mimpi anak bangsa. Hei federasi. Hei anak bangsa. Kalian harus bisa bersaing agar kalian tidak terdepak oleh aturan. Betul. Emang saya memiliki hati nurani bahwa gimana ya, seperti yang Mr. Beteng keluhkan gitu. Bagaimana anak bangsa, tetapi kalian harus tiru bagaimana mentality seorang Beckham Putra. Dia tidak gentar walaupun mau semua pemain asing katanya. Saya tidak gentar, saya akan terus berusaha. Dan itulah yang harus dilakukan para pemain muda saat ini. Mungkin bisa dilakukan abort oleh Sananta. Oh, untuk agen-agen para pemain muda, tolonglah agen, para player scout, tolonglah dijaga para pemainnya supaya ini regulasi berjalan dengan baik, liga kualitasnya semakin baik dan anak-anak mudanya ini bisa abort, bisa bersaing di liga, di Super League. Dan hei, nantinya Pak Erik, SPSI dan jajarannya, Alkisah di suatu daerah. Oke. Saya memiliki seorang teman yang dimana teman saya tersebut mengelola sebuah SSB kecil-kecilan di pelosok desa sana. Mimpi dia teramat sangat besar untuk menjadikan anak-anak muda di pelosok sana menjadi talenta-talenta muda yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Akan tetapi belakangan ini teman saya berkeluh kesah. Dier, kumaha regulasi tadi kieu. Mempertaruhkan mimpi anak bangsa, sekali lagi saya nggak setuju lah. Tetap sedikit-sedikit lah, 8 pemain asing itu udah menurut saya udah cukup banyak, Oke. Tetapi gini Mr. Beteng, justru menurut pandangan saya, Skleba tadi, ini bisa mendorong paksa ya, artinya anak bangsa ini bisa sadar akan levelnya dia dan bisa mengupgrade levelnya minimal seperti pemain utama yang ada di starting, pemain lokal yang ada di starting di Super League. Itulah paling kasar-kasarnya. Dan hei manajemen Persib Bandung. Oke, apa kabar? Tiba-tiba aja. Apa kabar dengan kuota pemain asing kalian? Oh iya. Malukah kalian sama Bayangkara FC yang sudah 10 pemain asing? Dan kabarnya Bojan Hodak ini hanya meminta 1 tambahan pemain asing. Kagok dan Bojan Hodak, kamu diberi keluasan untuk membeli atau memilih pemain asing, yaitu 11 kan? Oke lah, untuk ini kita taruh 11 ya, untuk Persib Bandung ya. Tapi kenapa Bojan Hodak hanya meminta 9 saja? Apakah dia sudah merasa cukup dengan pemain-pemain lokal yang ada, dengan backup yang ada? Tolong dijawab. Menurut saya sih Persib saat ini ya jujur-jujuran belum. Untuk tampil di Asia belum. Saya pikir saya perlu menambah lebih dari 11 pemain asing untuk di Asia. Agar prestasi Persib ini sendiri, ini berbicara klub saja, bisa tampil jauh di Piala Asia. Karena regulasi 11 ini cukuplah Persib kontrak 11 untuk di Liga 1, Super League. Tetapi karena di Asia tidak ada aturan regulasi tentang pemain asing, foreign player, tidak masalah kalau misalkan Persib masih punya uang. Dan sekali lagi, saya setuju dengan Beckham Putra. Kunaon tah si Beckham? Artinya Beckham Putra ini setuju dengan aturan ini, regulasi ini, bahwa dan bahkan Beckham Putra pun tidak gentar jika seluruh skuad Persib Bandung diisi oleh katakanlah 32 pemain asing, 35 pemain asing. Anjir. Karena dia
sudah merasa dirinya Karena berkualitas. dia adalah seorang Beckham. Betul. Bagaimana dengan seorang Usup yang belum jadi apa-apa? Bagaimana dengan seorang Mamat yang hanya di SSB dari kampung ke kampung? Ya seharusnya Usup dan Mamat ini meniru bagaimana mental Beckham. Beckham Putra ini Harus apple to apple, goblok. ya tidak masalah kalau misalkan dia mampu secara mental, pasti dia akan melakukan effort apapun. Hei, para pencari bakat yang ditugaskan oleh federasi tentunya. Itu. Tolonglah di kampung-kampung di pelosok desa sana, di Cisompet pun. Tahu kan Cisompet? Oke. Banyak bibit-bibit muda Iya. yang niscaya akan menjadi Neymar selanjutnya. Oke. Tolonglah para pencari bakat yang ditugaskan oleh federasi ini agak serius. Ya. Jangan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan itu fakta mungkin ya yang masih terjadi di federasi kita ini. Ya ini saya cukup setuju dengan statement Mr. Beteng yang ini, bahwa para pencari bakat atau player scouting di Indonesia ini belum melakukan tugasnya dengan baik. Terus, kunaon mana anjing juga ngap gitu. Ah, Nafsu mana aing? lain. Tetap kepada tadi pencari bakat tadi. Seharusnya memang ketika kita, oke lah saya setuju dengan 11 pemain asing, Oke. tetapi untuk apa namanya ya? Pencari bakat ini, player scouting ini seharusnya kerja lebih baik lagi. Betul. Dan kepada petugas SPSI ini seharusnya ada divisi yang menjaga gizi dari pola makan para setiap atlet, di mana seharusnya SPSI ini menyimpan dan memfasilitasi gizi di setiap SSB atau akademi maupun akademi Persib, misalnya akademi profesional dan SSB lainnya. Jangan hanya anak sekolah saja yang diperhatikan oleh Betul. Bapak Presiden. Betul. Makanan bergizi gratis. Betul. Hei Bapak Presiden yang sangat saya hormati. Jangan anak SD, SMP, sama SMA saja yang Anda perhatikan gizinya. Betul. Talenta-talenta muda. Mau di sepak bola, bulu tangkis, basket, catur. Ya, perhatikan juga. Karena itu sangat berpengaruh. Betul. Sedikitnya hal yang paling kecil tetapi sangat berpengaruh adalah gizi. Nah, dengar Pak Presiden. Ini terjadi pada saat saya melatih sebuah klub di Italia. Yap. Gimana tuh? Akademi AC Milan ini memberikan gizi yang baik, entah dari sarapannya, makan siangnya, makan malamnya. Itu kita 3 kali makan. Tuh. Tetapi bagaimana porsi dan Kandungan nutrisi. Kandungan nutrisi. Tuh. Jenis makanan yang dimakan adalah yang menyehatkan. Untuk Bapak Presiden yang terhormat, Betul. karena kami adalah podcast yang paling podcast dibanding podcast lainnya, jadi mau tidak mau Bapak Presiden harus mendengarkan kami. Betul. Program makanan bergizi gratis. Cobalah buat program untuk bibit-bibit muda atlet Iya. untuk di masa depan. Karena mereka akan membawa nama Indonesia harum di Betul, mata betul, dunia. betul. Tapi ingat Pak Presiden, ya susu kotak itu nggak sehat. Iya. Iya betul. Ada kandungan gulanya. Betul, gulanya banyak. Betul. Dan misal Mr. Beteng tadi di Cisompet itu ya. Misalkan ada pemain bertalenta katakanlah setara dengan Messi, Neymar, Oke, Suarez, oke. Ronaldo. Mbappe, Tetapi Vinicius, iya, tetapi mereka sarapannya seblak, gorengan, nasi kuning sama nasi gehu, kuning. bubur ayam digalokeun. Bagaimana itu nutrisinya bisa terpenuhi dan bagaimana mereka bisa menjaga kebugaran, karena sekecil-kecilnya gizi akan menjaga kepada kebugaran, bagaimana yang digaung-gaungkan kepada gizi yang dilakukan kepada anak-anak sekolah. Pak Erik, SPSI dan jajarannya sekali lagi tolong dibuatkan draft Tolong ya. aturan untuk klub, di mana agar klub tersebut
mempunyai akademi dan pengelolaan usia-usia mudanya. Betul. Dan satu lagi untuk Bapak Presiden. Oke, untuk Bapak Presiden dan Bapak Erick Thohir, Ya, SPSI serta jajarannya, perhatikanlah. Kalau akademi oke lah, udah kita urus di klub Oke. yang sudah profesional. SSB di daerah-daerah terpencil, tolonglah kirim orang-orang yang berkompeten, betul. untuk memenuhi gizi, memenuhi fisik, latihan, fasilitas dan Betul. lain-lain. Pokoknya mah jangan lupa like, comment, and subscribe Main Sore. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Saya RT pamit. Saya Mr. Botong pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.